teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kedua jurnal yang saya gabungkan menjadi satu materi yang berjudul Integrasi Sistem Pengamanan pada Pengolahan Data Rekam Medis Elektronik untuk Meningkatkan Keamanan dan Efektivitas Tata Kelola Pelaporan Rawat Jalan di Klinik. Pertama, yang berjudul Sistem Informasi Rawat Jalan di Klinik yang saya ambil dari Jurnal Informatika, Teknologi, dan Sains tahun 2023. Nah, pada jurnal yang kedua berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Rekam Medis Elektronik guna menunjang tata kelola pelaporan rawat jalan yang saya ambil dari Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi tahun 2024. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Latar belakang. Di era digital, sistem informasi kesehatan khususnya rekam medis elektronik atau RME sangat penting dalam pelayanan rawat jalan di klinik. Pengolahan data medis yang efisien mempermudah administrasi dan pelaporan, namun juga menimbulkan tantangan terkait keamanan data pasien. Sistem pengamanan yang tidak memadai dapat menyebabkan kebocoran informasi pribadi pasien yang merugikan baik pasien maupun klinik. Oleh karena itu, pengintegrasian sistem pengamanan yang efektif dalam pengolahan data RME sangat penting untuk menjaga keamanan informasi serta mendukung kelancaran dan akurasi pelaporan rawat jalan. Adapun tujuan daripada penelitian ini, yang pertama, menilai pentingnya integrasi sistem pengamanan dalam pengolahan data rekam medis elektronik pada sistem informasi rawat jalan di klinik. Karena rekam medis itu sangatlah bersifat sensitif sehingga bisa menyebabkan kebocoran apabila tidak dijaga dengan sangat ketat. Nah, yang kedua, menganalisis bagaimana pengintegrasian sistem pengamanan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pelaporan rawat jalan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menjaga keamanan data medis pasien tanpa mengurangi kinerja sistem informasi rawat jalan. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih aman dan efisien dalam pengolahan dan pelaporan data rekam medis elektronik di klinik. Nah, adapun manfaat, yang pertama, mengintegrasikan sistem pengamanan pada pengolahan data rekam medis elektronik membantu melindungi informasi pasien dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan. Yang kedua, pengolahan data yang terintegrasi memungkinkan tata kelola pelaporan rawat jalan yang lebih cepat, akurat, dan transparan, mendukung kelancaran administrasi di klinik. Nah, yang ketiga, keamanan data yang terjamin dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik. Nah, yang keempat, dengan sistem yang terintegrasi, risiko kesalahan dalam pengolahan dan pelaporan data dapat dikurangi sehingga meningkatkan kualitas layanan rawat jalan. Yang terakhir, menjamin kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang berlaku di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya adapun keterkaitan antara judul jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua adalah sistem pengamanan informasi rawat jalan di klinik memiliki keterkaitan yang erat dengan perancangan sistem informasi pengolahan data rekam medis elektronik. Guna menunjang tata kelola pelaporan rawat jalan, pengamanan yang efektif menjadi fondasi utama dalam pengolahan data rekam medis elektronik untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pasien. Tanpa sistem pengamanan yang andal, risiko seperti kebocoran, akses yang tidak sah, dan manipulasi informasi dapat menghambat kelancaran proses pelaporan rawat jalan, serta menurunkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Sebaliknya, sistem pengolahan data rekam medis yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efisiensi administrasi klinik, namun harus didukung dengan pengamanan yang memadai agar data tetap valid dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, integrasi antara pengamanan sistem informasi dan pengolahan data rekam medis elektronik menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan informasi rawat jalan yang aman, akurat, dan efisien.
Nah, adapun permasalahan-permasalahan pada sistem pengamanan informasi rawat jalan di klinik. Yang pertama, kehilangan data dan lemahnya pengelolaan informasi. Sistem manual rentan terhadap hilangnya data pasien yang berdampak pada pelayanan dan pengambilan keputusan yang akurat. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar departemen. Proses administrasi manual menyebabkan keterlambatan antar departemen seperti bangsal, apotek, dan laboratorium sehingga memperlambat layanan. Yang ketiga, rendahnya daya saing klinik. Klinik yang masih menggunakan sistem konvensional sulit bersaing dengan klinik yang lain yang telah beralih ke sistem informasi berbasis komputer. 4. Minimnya integrasi sistem. Ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi membuat operasional klinik tidak efisien dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Yang kelima, keamanan data lemah. Sistem yang tidak aman berisiko terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pasien sehingga diperlukan sistem pengamanan yang lebih baik. Nah, dalam perancangan sistem informasi pengolahan data rekam medis elektronik, penerapan aspek-aspek penting dari sistem komputerisasi seperti privasi, integritas, autentikasi, ketersediaan, kontrol akses, dan non-repudiation sangat krusial untuk menunjang tata kelola pelaporan rawat jalan yang efektif dan aman. Nah, yang pertama adalah privasi. Privasi ialah suatu upaya melindungi data dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hak buat mengakses data tersebut. Informasi rekam dokter yang berisi riwayat kesehatan penderita, yang ialah dokumen rahasia wajib tetap dilindungi kerahasiaannya. Karena itu, informasi tersebut adalah kepunyaan penderita. Yang kedua, integritas. Integritas pengamanan atau perlindungan yang lebih ialah tidak begitu saja terhapus informasi yang tersimpan dalam rekam kesehatan elektronik tersebut serta seluruh perubahannya bisa dikenal. Nah, yang ketiga, autentikasi. Autentikasi butuh terdapatnya pembatasan akses spesial buat cuma orang tertentu yang bisa mengaksesnya serta dibubuhi nama, waktu, serta ciri tangan petugas yang memberikan pelayanan ataupun aksi. 4. Ketersediaan. Ketersediaan ialah aspek yang menekankan kalau data kala dihubungkan oleh pihak-pihak yang terpaut ada secara kilat atau just in time. Nah, yang kelima, kontrol terhadap bacaan. Kontrol terhadap akses merupakan aspek yang menekankan pada proses serta teknik yang wajib dicoba dalam mengendalikan akses terhadap data. Nah, yang terakhir, non-penolakan. Pada aspek ini berkaitan erat dengan sesuatu transaksi ataupun perubahan informasi. Aspek ini menolong menghindari seseorang untuk tidak menyanggah kalau dirinya sudah melaksanakan transaksi ataupun penggantian terhadap sesuatu data. Nah, kesimpulan dari kedua judul, Sistem Pengamanan Sistem Informasi Rawat Jalan di Klinik dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Rekam Medis Elektronik guna menunjang tata kelola pelaporan rawat jalan memiliki keterkaitan erat dalam upaya meningkatkan efisiensi keamanan pengelolaan data pasien, data medis di klinik. Perancangan sistem informasi yang baik harus mempertimbangkan aspek pengamanan seperti privasi, integritas, autentikasi, ketersediaan, kontrol akses, dan non-repudiation atau non-penolakan. Untuk memastikan bahwa data pasien tetap aman, akurat, dan dapat diakses sesuai kebutuhan, sistem pengamanan yang efektif menjadi fondasi dalam pengolahan data rekam medis elektronik guna mendukung proses pelaporan rawat jalan yang cepat dan akurat. Tanpa pengamanan yang memadai, klinik berisiko mengalami kebocoran data, kehilangan informasi penting, serta kesulitan dalam koordinasi antar departemen. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi dan aman akan membantu klinik dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memenuhi regulasi yang berlaku di bidang kesehatan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman ada yang masih bingung, jangan lupa komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Sampai di video-video berikutnya.